Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sudah dengar suara saya? Halo. Sudah dengar suara saya? Ya, baik, terima kasih. Ya, seperti biasa, untuk memulai kelas kali ini kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada hari ini saya akan membahas UTS KF ya. Jadi saya harap semuanya bisa saya bahas sampai selesai. Sebelumnya saya mau tanya sih dari teman-teman, kira-kira soal KF dan matematika lebih sulit yang mana ya? Silakan di chat ya. Saya ingin tahu dari teman-teman. Kalau KF sama matematika, soal UTS-nya lebih sulit mana? Silakan teman-teman beri tanggapan ya. Saya ingin tahu. Kalau Mbak Karmila bagaimana? Yang paling sulit mendingan mana gitu loh. Jadi maksud saya dibandingkan, kan mesti ada yang lebih sulit. KF, oh oke. Okay. Kalau Mbak Linda Mulyani, karena yang lebih sulit yang mana ya? Kemudian Mbak Norma, oh oke, okay, KF. Mbak Norma, Mbak Intan Sari harusnya sudah ada karena teman-teman lain sudah dengar ya suara saya ya. Kalau ini apa namanya Mbak Yunita, Mbak Kuryaningsi, Mbak Iin, saya ingin tahu bagaimana pendapatnya, lebih sulit mana soalnya. Saya ingin tahu semuanya ya, pendapat dari teman-teman semuanya. Oh, ini ada yang matematika. Terus Mbak Martince, Mbak Erna Fatmawati, bagaimana? Iya memang itu. Memang saya ya memang SMP ini itu pun saya sudah ambil yang paling muda, jadi oke. Kalau yang matematika ya Mbak Erna matematika, kemudian Mbak Pipit yang mana Mbak Pipit? Ada yang paling sulit yang mana Mbak Pipit? Ya, oh Mbak Pipit nggak ada yang sulit. Kemudian ya rata-rata kebanyakan saya lihat ini sekilas lebih sulit KF ya. Oh iya. Ya karena juga ketertinggalan materi KF ya. Jadi materi bab 1 ya. Oke. Jadi karena memang bab 1 kemarin ada yang belum hadir di kelas ya, mungkin gara-gara itu juga ya. Oke. Sebenarnya bab 1 ini menurut saya lebih mudah ya daripada bab 2. Kalau bab 2 lebih sulit, tapi ya kalau memang teman-teman lebih sulit bab 1 ya mungkin karena
ada yang baru hadir dan lain-lain, begitu ya. Oke. Iya betul, katanya Mbak Pipit itu harus disayangi. yang yang paling penting harus suka dulu, suka matematika. Ya oke, kalau gitu saya mulai ya teman-teman ya. Saya mulai dengan nomor 1 ya. Saya mulai dengan nomor 1. Oke. Nah, ini jadi saya harus menerangkan ini dulu. Teman-teman apabila menemui soal seperti ini ya, diingat-ingat ya teman-teman ya. Ini ada bentuk pecahan, terus ada bentuk akar ya. Kesemuanya ini ubahlah ke dalam bentuk eksponensial ya. Ubah, jadi semuanya ini diubah ke bentuk eksponensial, nanti ingat-ingat ya, eksponen. Jadi semuanya harus diubah ke bentuk eksponen. Nah, cara untuk mengubahnya bagaimana? Teman-teman pasti ingat gini kan, kalau 25 itu basisnya berapa sih? 25 itu basisnya adalah 5 kan, 5 pangkat 2 ya. Kalau 9 berapa basisnya? 3 kan ya, 3 pangkat 2. Nah teman-teman, bagaimana cara mengenali ini? 25 itu kok bisa 5, 9 itu kok bisa 3? Teman-teman, saya sering-sering ini ya, sering nanti otomatis hafal kok. Jadi basis itu yang sering dipakai adalah 2, 3 sama 5, itu kebanyakan pasti sering dipakai. Kalau 2 2 pangkat 1 itu adalah 2 ya. 2 pangkat 2 adalah 4 ya. 2 pangkat 3 adalah 8 ya. 2 pangkat 4 adalah 16. 2 pangkat 5 adalah 32, dan seterusnya. Ini masih panjang, jadi gampangnya begitu ya. Jadi diingat-ingat dari sini dulu aja, yang paling kecil dulu diingat-ingat. Jadi 4 itu berapa? Berarti 2 pangkat 2 ya. 8 itu berapa? 8 adalah 2 pangkat 3 ya. 16 itu berapa? 2 pangkat 4. Terus 32 itu berapa? Jadi 2 pangkat berapa teman-teman? 2 pangkat 5. Begitu ya, dan seterusnya. Kalau 3 sekarang, 3 pangkat 1 adalah 3 ya. Terus 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian 3 pangkat 3 berapa teman-teman? 27 ya. Terus 3 pangkat 4 berapa? Ayo, ada yang bisa 3 pangkat 4? Ada yang bisa 3 pangkat 4 berapa? Ya, 81. Ini diingat-ingat aja. Dari mana sih? Kalau kepingin tahu teman-teman dari mana sih 81? Ya gampangannya kan gini. Ini kan 9 ini dari mana sih ya? 3 kali 3 kan ya. 27 ini dari mana sih? Ya 9 dikalikan 9 kali 3. 9 kali 3 kan sama dengan 27. Nah, kalau 81 itu dari mana? 81 itu dari 27 dikalikan dengan 3 ya. Berapa? Dicoba aja. 27 dikalikan dengan 3. Ini dapat 21 kan ya. Ini dapat 21. Duanya taruh sini kan, menghitung. Terus ini
jadi 81 kan ya. Jadi 3 pangkat 4 adalah 81. Kemudian 3 pangkat 5 berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Dicoba, ayo. Dicoba dioret-oret. Jadi 81 kali 3. Ayo dicoba dioret-oret di kertas. 81 dikalikan 3 berapa? Ya, betul. Betul. Jadi jawabannya adalah 2, 4, 3. Begitu dan seterusnya ya, teman-teman ya. Ya, semakin besar otomatis. Kalau 3 pangkat 6 ya berarti 243 dikalikan 3, jadi semakin besar. Dan teman-teman kalau aku pengen nggak perlu ngitung, dihafalkan aja. Jadi semua ya, mungkin yang biasanya soal yang paling sering keluar ya mungkin dari sini lah, sampai pangkat 4 lah biasanya paling sering keluarnya. Jadi kalau dihafalkan kan lebih cepat ya daripada dihitung. Jadi kalau 81 berarti ya 3 pangkat 4 tuh ya. Oh ya, tapi lebih baik saya menganjurkan matematika itu awalnya jangan pakai kalkulator ya, ditulis coret-coret, jadi pakai manual ya. Kemudian kalau misalnya sudah terbiasa, otomatis kan dia hafal sendiri ya. Jadi begitu ya, saya menganjurkan jangan sering pakai kalkulator begitu ya. Iya. Kalau 5 sekarang, 5 pangkat 2 itu berapa teman-teman? 5 pangkat 2 adalah 25 ya. Kemudian 5 pangkat 3 adalah berapa? 25 kali 3 berarti kan ya. Mohon maaf, 25 kali 5 ya. 125 ya. Nah sekarang 125 dikalikan dengan 3 berapa teman-teman? Secara otomatis ya. Mbak Carmila dikalikan 5 ya. Jadi 125 ini kalikan 5. Kalau 125 kali 5 berapa? Ya. Betul. Yang betul adalah 625. Oke, gitu ya Pak. Paham ya teman-teman ya. Jadi ini 5 pangkat 1 5, 5 pangkat 2 25, 5 pangkat 3 125, 5 pangkat 4 625. Oke, kalau dari sini sudah paham. Sekarang kita ngerjakan ini teman-teman. Nah ini ada 625 kan ya. Ini ada 625 berarti 5 pangkat 4 kan ya. Ini ada 25 berarti 5 pangkat 2 gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang dicoba aja dikerjakan 1 per, nah tingkat 25 tadi berapa? 5 pangkat 2 kan ya teman-teman ya. Langsung ditulis aja gitu, kemudian dikalikan, ditulis dulu aja akarnya. 625 berapa teman-teman? 5 pangkat berapa? 5 pangkat 5 pangkat 4 ya. Oke, sampai dari sini. Sekarang tujuannya ubah penyebut ini, pokoknya kalau ada penyebutnya dipindah ke atas semuanya. Jadi dipindah ke atas, dan ini pangkat ada akarnya ini dijadikan pangkat semua, jadi semuanya dijadikan eksponensial. Ini sudah jadi eksponensial, tapi masalahnya kan masih di bawah ya, ada penyebutnya semuanya aja. Ini supaya untuk memudahkan ya. Jadi kalau ini kan masih di bawah, jadi saya harus pindah ke atas dulu. Kalau dipindah ke atas berarti 2-nya diganti negatif kan ya. Jadi 5 pangkat min 2. Oke. Nah ini ada pangkat akar
3 akar ya, 3 akar itu sebenarnya saya jelaskan begini ya, saya mereview lagi. Akar 2 itu sama dengan berapa teman-teman? 2 dipangkatkan dengan setengah ya. Jadi kalau nggak ada, kalau ini nggak ada tulisannya, ini pasti 2, jadi langsung aja diasumsikan pasti 2 ya. Kalau nggak ada tulisannya apa-apa, jadi kalau di sini nggak ada bilangannya, maka ini bisa dipastikan adalah 2. 1 nggak mungkin, jadi 1 bukan akar ya, 1 bukan akar. Jadi ini kalau kosong berarti ini 2. Kemudian ada lagi 3 begini ya. Nah, kalau ini sama dengan 2 pangkat sepertiga begitu ya. Ya, jelas ya. Kalau ada begini teman-teman. Ini. Nah, ini berarti 2 pangkat 1/4 gitu ya. Oke, sudah jelas teman-teman? Sudah pahamkah? Halo, sudah paham ya? Silakan di ya, oke, terima kasih. Kalau ini sudah paham. Nah, kalau misalnya gini, 2 pangkat 5 begini, ini ada akarnya ini 7 begini. Nah, ini ada bisa jawab sama dengan berapa? 2 dipangkatkan berapa? 2 dipangkatkan berapa teman-teman? Ya, coba yang lainnya. 2 pangkat dipangkatkan berapa? Ya, betul. Jadi 2 dipangkatkan 5/7 ya. Oke, jangan sampai kebalik. Ingat, jangan sampai kebalik. Yang di bawah penyebutnya adalah posisinya yang di sini, yang punya akar. Kalau yang pangkat biasa ini posisinya di atas ya, jangan sampai kebalik ya. Ingat ya. Nah, sekarang ini berapa? Saya harus isi berapa berarti ini yang nomor 1 ini? 5 pangkat 5 pangkat, coba 5 pangkat berapa? Harus saya isi berapa? 5 pangkat ya, 5 pangkat 4/3. Oh iya, gak apa-apa Mbak Imas Karmila. Jadi 5 pangkat 4/3 ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, teman-teman harus ingat sifatnya. Kalau perkalian berarti dijumlahkan kan ya. Jadi ini kan yang perkalian, berarti harus dijumlahkan. Jadi -2 ini ya, ditambah dengan 4/3 begitu ya. Nah, oh mainan ya, dicoba sinyalnya mungkin iya, internetnya kurang lancar ya. Nah, ini kalau dijumlahkan harus disamakan penyebutnya kan ya. Ini harus disamakan penyebutnya. Jadi kalau disamakan penyebutnya adalah 3 ya. Kalau 2-nya jadi berapa? Kalau disamakan penyebutnya jadi 6 ya. Kemudian ini ditambah dengan 4 ya. Begini, sudah paham teman-teman? Sudah paham kah? Dari sini sudah paham belum? Iya, kalau 2 ini oke. Jadi kalau misalkan begini, 5 min 5 ditambah dengan setengah, misalkan ditambah dengan 3/2. Jadi teman-teman ngitungnya kan begini, disamakan penyebutnya. Jadi saya mengingatkan lagi ya, saya mengingatkan teman-teman lagi. Jadi caranya itu disamakan penyebutnya aja, jadi 2 ya. Nah, oke. Jadi untuk memudahkan gini aja.
saya tulis begini, 5 itu agar bawahnya 2 ya, agar penyebutnya 2, maka harus dimodifikasi menjadi berapa? 10 per 2. Dari sini mudah-mudahan paham ya. Jadi 5 ini dimodifikasi supaya bawahnya 2 ya. Jadi harus 10 per 2. Kemudian ini jadi 3 per 2. Karena bawahnya sudah sama, maka boleh dijumlahkan. Kalau dijumlahkan jadi minus 7 per 2. Contoh kayak gini ya. Oke, teman-teman ya, sudah paham belum? Silakan langsung komentar ya, teman-teman ya, kalau belum paham ya. Kalau belum paham, langsung komentar ya. Nanti saya ulangi lagi. Sudah paham ya, teman-teman ya? Oke. Kalau sudah paham, kalau sudah paham, ya ini langsung aja dijumlahkan. Jadi minus 6 plus 4. Jadi 5 pangkat min 2 per 3. Oke. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Oke ya. Ada Mbak Martinja tanya, kalau langsung dijumlah atau dikurang tanpa disamakan penyebutnya nggak bisa. Tentu nggak bisa ya. Jadi ini pertanyaan dari Mbak Martinja. Syarat pecahan, syarat untuk menjumlahkan pecahan itu penyebutnya harus sama ya. Jadi saya ulangi. Misalkan ada contoh kasus kayak gini, setengah ditambah sepertiga. Nah ini nggak boleh langsung ditambah gini. Kalau ditambah begini nggak boleh 2 terus bawahnya juga ditambah berapa nih 5, ini nggak boleh ya. Jadi salah ya kayak gini ya. Jadi kalau pecahan, diingat-ingat caranya untuk menjumlahkan pecahan ini penyebutnya harus disamakan ya. Diingat-ingat ya, penyebutnya harus disamakan. Cara menyamakan penyebut gimana? Contohnya kalau dalam kasus ini, jadi contohnya kalau dalam kasus ini, berarti ini harus sama kan penyebutnya. Gimana caranya? Caranya adalah dikalikan aja ini ya. Jadi 6 kan ya. Semuanya 6 karena 6 itu merupakan faktor dari 6 itu mempunyai faktor ya, mempunyai faktor 2 dan 3 kan ya. Jadi 2 kali 3 kan 6. Jadi saya boleh masukkan 6 di sini ya. Nah, cara ngitungnya ya, setelah dikalikan ya 6 ini dibagi dengan 2 berapa? 6 dibagi dengan 2 adalah 3 kan ya. 6 dibagi dengan 2 6 dibagi dengan 2 dikalikan 1 berapa? 3 kan ya teman-teman ya. Kemudian nih yang kanan ini 6 dibagi dengan 2 ya. 6 dibagi, saya ulangi, 6 dibagi dengan 3 ya. Kan 2 ya. 6 dibagi dengan 3 hasilnya 2. 2 dikalikan 1 berapa? Hasilnya adalah 2. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sama dengan berapa teman-teman? 5 per 6 hasilnya. Gitu ya. Oke. Sudah paham Mbak Martinja dari sini? Jadi yang penting ini harus disamakan penyebutnya ya. Kalau 2 per 3 berarti harus 6. Kalau misalkan berapa lagi ya? Contohnya begini, misalkan oke, iya terima kasih Mbak. Oke, kalau sudah paham, baiklah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Ini saya kepingin kasih contoh lagi lah. Misalkan 6 berapa ya ini? 1 per 6 ya. 1 per 6 ditambah dengan 2 per 3. Nah ini kenapa enggak 6 dikalikan 3? Boleh 6 dikalikan 3, tapi terlalu besar. 1
saya ambil 6 aja kan, 6 merupakan faktor dari 6 dan 3 kan ya, jadi nggak perlu besar-besar. Ini 6 kali 3 18 ya juga boleh, ini 18 juga boleh, tapi saya pilih yang paling kecil aja supaya bisa mudah menghitungnya ya. Saya bisa pilih 6 aja gitu. Oke, kalau saya isi 6 berarti 6 dibagi 6 1 dikali 1 1 ditambah dengan 6 dibagi 3 2 ya, 2 dikali dengan 2 di 4 ini ya, hasilnya adalah 5/6 begitu ya. Ya 5/6 Mbak Intan. Oke. Oke ya, kalau sudah paham saya bisa lanjutkan ya. Ya, oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini yang saya katakan tadi, apabila jadi ya, untuk eksponensial itu pertama hindari bentuk negatif. Untuk mengerjakan ini hindari bentuk negatif ya, hindari bentuk negatif supaya memudahkan ya. Jadi saya ajarkan supaya memudahkan. Jadi hindari bentuk negatif, dan ini diuraikan aja. Jadi ini diuraikan masing-masing dulu. Jadi ini diuraikan dulu ya. Jadi nomor 2 ini diuraikan dulu. Nomor 2 ini diuraikan. Saya uraikan, soalnya ini ada pangkat 2-nya ya. Jadi saya tulis lagi, yang pertama ini tetap aja 6 min x min 1 y pangkat 2. Nah ini ada pangkatnya ya, 4. Jadi 4 pangkat 2 adalah 16 ya. 6 pangkat 2 itu 16. Kemudian x pangkat 3, ini kan berarti 3 kali 2 ya. Jadi x pangkat berapa? X pangkat 6 ya. Oke, dari sini udah paham ya. Ini x pangkat 6 dari mana? Ya ini 3 dikalikan dengan 2. Oke. Kemudian y pangkat berapa teman-teman? Ini, ayo. Saya bisa isi berapa? Y pangkat berapa? Halo? Y pangkat, ya, yang lain? Oke, betul Mbak Bibit. Y pangkat 8. Oke, kurungnya sudah hilang kan yang atas ya. Sekarang yang bawah 2 pangkat 5 berapa? Ingat-ingat. Oh, terlalu kecil ya. 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 5 berapa teman-teman? Ayo, tadi 2 pangkat 5 adalah, ayo yang lain. Betul, 32 ya. Oke, 32 ya, saya langsung tulis plus x ya, gak apa-apa bahasa ini. Oke, sekarang x nya kan ada pangkat 2, ada pangkat 5 nya. Jadi ini x pangkat 1 kan ya, jadi 1 kali 5, jadi ditulis aja x pangkat 5 kan ya. Pangkat 5 dari mana ya? Ini x pangkat 1 dikali dengan 5, begitu ya. Kemudian ini y pangkat berapa teman-teman? Y pangkat min 2 dikalikan dengan 5, jadi berapa? Y pangkat 10 ya, min 10 ya. Oke. Nah, dari sini kita langsung aja. Kita langsung kerjakan. Kita ada beberapa cara sih sebenarnya ini. Salah satunya adalah yang negatifnya di anu ya dulu ya. Negatifnya adalah
saya untuk mengajarkan untuk lebih mudah ya. Jadi negatifnya kalau negatif misalkan ini negatif maka dipindah ke atas, ini kalau ini negatif dipindah ke bawah, jadi di arah sebaliknya ya teman-teman ya. Jadi ini saya tulis lagi 6, nggak ada masalah ya. Jadi ini ditaruh depan semua aja dulu. 6 ini taruh depan, terus ini 16 ini juga ditaruh depan juga ya. 16 taruh depan, terus ini ada 32. Oke ya, ditaruh depan semua bilangannya. Nah sekarang hurufnya ini karena minus x min 1 minus, maka ini dipindah ke bawah ya teman-teman. X minus 1 ya, jadi x pangkat 1 kan ya. Ini saya tulis lagi jadi teman-teman biar nggak bingung. Kemudian ini y pangkat 2 tetap di atas saja ya, y pangkat 2. Kemudian ini x pangkat 6 tetap, soalnya dia positif kan ya, nggak usah berubah, x pangkat 6. Kemudian ini y pangkat 8, begitu ya. Oke, sekarang ini ada x pangkat 5 ya, jadi tetap ya karena positif ya, nggak usah berubah tempat ya, x pangkat 5. Oke. Nah ini ada y pangkat min 10. Nah ini negatif kan ya, jadi ya, dia harus berpindah tempat untuk jadi positif, maka ini dipindah ke atas, jadi y pangkat 10 ya. Oke ya, dari sini udah paham ya. Oke, sekarang saya boleh coret ya. Ini 16 sama 32 kan bisa dibagi ya. Ini bisa jadi 1, ini bisa jadi 2. Oke ya, nggak ada masalah ya ini ya. Jadi 16 16 dibagi 16 1, 32 dibagi 16 2 ya. Ini saya coret ya. Oke ya, sudah nggak ada masalah ya sini ya. Kalau misalkan masih bingung silakan komentar ya teman-teman ya, bisa langsung komentar kalau misalkan masih bingung. Oke ya, sudah nggak ada masalah. Nah 2 ini sama 6 kan, tinggal 2 sama 6. Ini saya coret lagi nggak apa-apa. 2 ini sama 6 ini, jadi 2 ini dapat 1 otomatis ya, 1 ini dapat 1, 6 nya ini dapat 3 ya, karena 6 bagi 2 kan 3. Oke, teman-teman kalau masih ada yang ditanyakan langsung aja komentar. Kemudian jadi sudah habis, jadi 3 kan ya. Oke, ini tinggal 1 kan, nggak usah ditulis kan. Oke, sudah beres ya semuanya, ini bilangannya jadi 3. Sekarang kita hurufnya nih. Nah ini ada y nya di atas, yang y digabungkan dengan y ya, y digabungkan dengan y, jadi y nya ini ada y pangkat 2 ya, jadi y pangkat 2 ya, ditambah dengan 8 ya, kemudian ditambah dengan 10 ya, gini kan ya. Jadi dibagi-bagi. Kemudian x nya cuma 1 aja ya, ditulis lagi aja, x pangkat 6. Oke, ini x pangkat 1 sama 5 ya, berarti ini aja saya tulis ini ya, 1 plus 5 begini ya teman-teman ya. Oke, sudah sampai sini, langsung aja saya tulis lagi y pangkat, ini dijumlahkan ya, jadi y pangkat 20 ya, begini ya teman-teman ya. Kemudian ini x pangkat 6 ya, dibagi dengan x pangkat 6 juga ya. Ya, sama-sama pangkat 6 kan ya. Nah ini sama-sama pangkat 6 boleh dicoret, habis ini jadi 1, ini juga 1 ya. Maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat berapa? 20 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Halo,
silakan ya teman-teman, kalau ada yang ditanyakan langsung komentar. Kalau sudah paham bisa komentar plus satu ya. Sudah paham kan Mbak Linda, Mbak Nurma, Mbak Carmila, terus Mbak Intan. Iya, nggak apa-apa sebenarnya. Ini yang saya ajarkan ini cara yang paling yang panjang. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman tahu dari mana asalnya. Jadi ada banyak cara. Kalau nanti teman-teman sudah terbiasa, mungkin bisa 2 langkah sudah bisa langsung aja nanti ya. Kalau sudah terbiasa ya. Ini saya jelaskan ini cara paling yang panjang dulu. Jadi supaya teman-teman paham dulu, begitu ya teman-teman. Iya. Oke, terima kasih. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan. Mbak Martinja komentar. Maksudnya gimana Mbak Martinja? Iya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ya, saya boleh lanjutkan ya. Mbak Ani, Mas Abiyu, ada yang ditanyakan? Mbak Kurniasi, Mbak Erna. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Saya lanjutkan nomor 3 ya. Oh, ini ada Mbak Linda. Mbak Linda, apa ya yang membuat bingung apa Mbak Linda? Bisa di komentar, nanti saya jelaskan lagi ya. Kira-kira apa yang membuat bingung Mbak Linda? Mbak Linda, halo. Ya, ini nomor 2. Jadi penjelasannya kayak gini ya. Jadi yang saya ulangi lagi. Cara ngerjakannya diuraikan dulu teman-teman. Pangkat, kalau misalkan ada soal gini, 4x begini, pangkat 3. Ini harus diuraikan dulu. Ini contoh ya. Jadi 4 pangkat 3 berapa? Masing-masing ya harus diuraikan masing-masing. 4 dipangkatkan 3 ya. Terus ini juga dipangkatkan 3 juga. X nya juga pangkatkan 3. Jadi masing-masing. Jadi 4 pangkat 3 berapa teman-teman? Jadi 16 kali 3 ya. Ini ada ini. Oh iya. Hasil dari 16 makan 6. 16 makan 6 ini yang mana? Oke. Ini ya, ini saya lanjutkan dulu. Jadi kalau misalnya kayak gini, jadi ini kan berarti 16 pangkat, ini kan 4 pangkat 3 ya teman-teman ya. Jadi saya tulis begini aja wis. 4 pangkat 3 ya. Dikali dengan x 2 plus 3 ya. Ini diuraikan kayak gini ya. Ini kesini kan diuraikan jadi kayak gini. Ini 4 pangkat 3 ya. Ini di sini. Nah, kenapa 2 plus 3 ya? Karena ini juga pangkat ya. Mohon maaf. Ada yang kesalahan, apa yang kesalahannya? Kalau ini langsung dikalikan aja ya. Jadi 2 kali 3 ya. Ini saya kasih titik ya. Begini ya. 2 kali 3 begitu ya. Oke. Kalau di sini berarti 4 pangkat 3 jadi berapa? Teman-teman, ada yang bisa jawab? Mbak Bibit? Berapa? Yang 4 pangkat 3 berarti 16 dikalikan dengan 4 ya. Berapa? 64 ya. Oke, 64 x pangkat 6 gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya, dan jangan sampai keliru
keliru juga ya. Ini kalau pangkat sama pangkat, kalau di dalam kurung ini dikalikan ya, jangan sampai keliru. Kalau misalkan x pangkat 2 kemudian dikalikan x pangkat 3, ini baru dijumlah, jangan sampai keliru itu ya. Ini baru dijumlah ya, teman-teman harus bisa membedakan ya. Oke, yang tadi Mbak Linda yang ditanyakan itu 16 yang mana ya, saya belum tahu. Kalau 16 ini tadi, ini dicoret ya Mbak Linda ya, 16 ini dicoret, ini 32 dicoret. Yang masalah 16 ini tadi. Oke ya, Mbak Linda mungkin bisa komentar. Halo. Mbak Linda. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu saya lanjutkan aja. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah ada beberapa cara untuk mengerjakannya, untuk mengerjakan soal ini. Salah satunya dikerjakan dulu ini aja. Jadi ini dikerjakan dulu baru dimasukkan. Jadi kalau ini sudah dalam bentuk paling sederhana, baru dimasukkan nilai ini ya. Oke, saya kerjakan. Nah, 3 oke, saya ulang. Ini kan ada yang sama ya, jadi langsung aja ya, saya biar cepat ya. Begini, saya tulis lagi gini. Ini kan ada pembagian ya, saya ubah jadi perkalian dulu aja lah. Jadi A pangkat 4/3 ya, per B pangkat setengah. Kemudian ini ada A pangkat 4/3, kemudian ada B pangkat 3/2. Ini dikalikan ya, saya nanti kalau x ini dikira variabel x, saya tulis titik aja ya, titik. Saya balik A 4/3 ini ya, ini titik ya, titik itu dikali, kemudian B pangkat setengah ya. Oke, nah sampai dari sini kita langsung aja ya, kita jadikan satu A dengan A ya, semuanya dikelompokkan, A semua ya, dan B semua gitu ya. Oke, jadi ini A ini ya, saya tulis yang besar, ada 4/3 ya, 4/3. Oke, ditambah, kenapa ditambah? Karena di atas, posisinya di atas ini ya, ditambah dengan 4/3 juga sama ya, ditambah 4/3. Ini punya yang ini ya teman-teman ya, tingkat-tingkat ya. Kemudian ini ada juga 4/3 di sini, jadi ditambah lagi. Ini kok jadi B? Oke, ini 4/3 ditambah lagi dengan 4/3. 4/3 nya dari mana ya, dari sini kan ya. Oke, sekarang A nya sudah ditulis semua. Oke ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita kerjakan yang B. Yang B berarti oke. Yang B ini kan setengah ya. Setengah posisinya adalah di bawah. Halo, berarti maaf, saya ingin teman-teman nggak bingung. Jadi saya harus konsisten ini.
biar teman-teman nggak bingung juga, ini saya tulis gini aja lah, ini ya, gini ya. Nah, ini B nya kan di bawah sini ya, ini posisi yang ini ya teman-teman ya, yang ini ya, B yang ini saya taruh di sini. Oke, A nya sudah saya jadikan 1 ya. Oke, sekarang B nya di bawah saya tulis lagi di bawah sini aja. Oke ya, kemudian ada B nya juga di bawah ini, di sini ya, B yang ini juga ya di bawah, ini B pangkat setengah gini ya. Oke, dari sini udah paham ya teman-teman ya, ya sudah paham ya ini ya. Jadi ini dikalikan, ini juga dikalikan ya, B nya 1 di atas ya karena ini di atas ya, dan ini 2B di bawah karena jadi ini ya. Oke ya, sudah paham? Kalau sudah paham saya lanjutkan dulu ini ya. Jadi A nya dikerjakan dulu aja, ini ditambah semua karena semuanya sama-sama 3 ya teman-teman ya. Jadi 12 per 3 ya, kan 4 tambah 4 tambah 4 ya. Oke, kemudian ini dikalikan dengan B pangkat 3 per 2. Sekarang kita kerjakan yang bawah. Ini karena oke, saya tulis lagi aja biar nggak bingung. 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2 ya, begini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah sampai sini kita tulis lagi 12 per 3 ya, langsung aja 4 kan, 12 bagi 3 kan 4, dikali dengan B pangkat 3 per 2 ya, 3 per 2. Sekarang ini B nya pangkat berapa nih, yang bawah B pangkat berapa, ada yang bisa jawab? B pangkat berapa? Halo, B pangkat 1. Oke, nah sekarang ini sudah lebih sederhana ya. Nah sekarang kita kerjakan yang B. A nya sudah nggak usah dipikirkan ya, A nya sudah jadi 1. Sekarang B nya kan masih 2, jadi A pangkat 4 ya, ini 3 per 2 ya. Jadi karena ini posisinya di bawah, jadi B dalam kurung ya 3 per 2 ya, dikurangi dengan 1 ya. Oke, saya lanjutkan di bawah sini ya. Jadi A pangkat 4 B pangkat berapa teman-teman? Oke, saya tulis lagi aja, saya samakan penyebutnya aja, saya tulis gini ya, 3 per 2. Ini kalau disamakan penyebutnya berapa teman-teman? 2 kan ya. Oke, 1 kan berarti 2 per 2 kan ya. Oke, kalau sudah sampai sini maka jadi A pangkat berapa? A pangkat 4 dikalikan dengan B pangkat setengah. Nah, kalau sudah sampai sini saya tulis di sini aja ya. Jadi A pangkat 4 dikalikan dengan B pangkat setengah. B pangkat setengah itu kan sama dengan akar B kan ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini saya tulis A nya adalah 2 pangkat 4 ini dikalikan dengan akar B ya. Akar B saya boleh langsung tulis gini kan ya, akar B ya, akar 9 ya. Setengah kan sama dengan akar kan, ini setengah, B pangkat setengah itu sama dengan akar ya, jadi akar 9 ya. Dari sini 2 pangkat 4 berapa teman-teman? 16 ya, dikalikan dengan berapa ya? Dikalikan dengan akar 9 ya, berapa? Dikalikan dengan 3. Jadi 16 dikalikan dengan 3 berapa? Sama dengan ya, sama dengan 48.
Jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Ini sudah saya jabarkan ya. Semoga teman-teman bisa paham. Mohon maaf tulisannya kurang bagus. Semoga teman-teman bisa paham. Ini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Halo? Ya, jadi tetap supaya teman-teman, kalau sebenarnya bisa lebih cepat, tapi saya anjurkan ini aja, jadi supaya teman-teman nggak bingung. Jadi tetap kalau yang sudah di atas biarkan yang di atas, yang di bawah biarkan di bawah ya. Ini kemudian kalau sama-sama di atas A-nya dijadikan satu ya, ini dijadikan satu, jadi dijumlahkan ya. Yang bawah biarkan di bawah, dan ini dijadikan satu juga B-nya ya. Kemudian setelah dijadikan satu, B-nya juga jadikan seperti ini. Nah, B-nya ternyata ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, kalau sudah ada yang di atas dan di bawah, itu dikurangi aja. Jadi 3/2 dikurangi 1. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, sama Mbak Sareni. Kok bisa Mbak Carmila? Ya. Oke. Bisa ditulis dulu teman-teman. Iya, ada yang ditanyakan? Belum saya ganti ke soal keempat. Ada yang ditanyakan? Mbak Intan Sari, Mbak Rastem. Oke. Saya boleh lanjut ya. Saya lanjutkan ke nomor 4 ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 4. Kalau sudah dicatat ya, saya lanjutkan nomor 4 ya. Oke. Ya, saya lanjutkan nomor 4 ya Mbak Carmila ya. Oke, sekarang kita nomor 4. Nah, ini kasus beda lagi ya. Untuk mengerjakan ini saya perlu ini dulu berikan contoh yang singkat dulu. Akar 12 itu berapa teman-teman? Akar 12 ya. Akar 12 ini sama dengan berapa? Nah, saya menganjurkan untuk mengerjakannya seperti ini. 12 dibagi yang paling kecil dulu, basisnya adalah 2. Berapa? 6 kan ya? Begini ya. Nah, 6 itu bisa dibagi lagi kan? Dibagi 2 sama 3, begitu ya. Jadi ini bisa saya tulis akar 2 dikalikan 2 ya, dikalikan lagi dengan 3 ya, begitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau di dalamnya akar, kita sepakat bahwa kalau ada double 2, ada angkanya kembar, itu bisa keluar. Kalau angkanya ini kembar, bisa keluar. Jadi kalau keluar itu jadi 1. Nah, jadi 2 akar
3, begitu ya. Ini keluar karena kembar ya, begitu ya, kita sepakat gitu ya. Oke, jadi akar 12 ya sama dengan ini paling sederhana, begitu ya. Saya kasih contoh lagi. Akar 18 berapa teman-teman? Akar 18, kasih contoh lagi. Akar 18 ini ya, 18 ini saya faktorkan lagi caranya. Jadi basisnya 2 begini ya. Ini dapatnya berapa? 9 ya. Kemudian ini ada lagi 9 bagi 2, nggak bisa kan? Sekarang bagi 3 ya. 9 bagi 3 berapa? Ya 3, begitu ya. Gini ya. Oke. Jadi ada basisnya 2, 3, dan 3, begitu ya. Nah, sekarang saya bisa tulis begini. Akar 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3, begitu ya. Nah, karena ada 3 yang kembar ini ya, 3-nya bisa keluar ya. 3-nya bisa keluar. Kok keluar jadi 1 ya. Jadi 3 ini keluar kan, keluar ke kiri, pangkat 2, gitu ya. Halo, tes. Sudah dengar ya bahasa ini ya? Oke. Begitu ya teman-teman ya. Sudah paham ya? Ini sederhananya kayak gini. Oke, kalau sudah paham saya bisa kerjakan soal ya. Oke, saya boleh hapus ini. Nah, ini saya kerjakan yang nomor 4. Ini ada akar 75 teman-teman. Nah, akar 75 ini saya tulis lagi aja lah. 75 ditambah dengan 2 akar 12 dikurangi dengan akar 27. Nah, seperti anjuran saya tadi, dengan cara pohon akar ya. 75 itu berapa teman-teman? Enaknya dibagi 2 bisa nggak? 75 dibagi 2 bisa nggak? Ternyata nggak bisa ya. Dibagi berapa enaknya? Dibagi 2 nggak bisa, terus naik sekarang dibagi 3, ternyata dibagi 3 bisa. Berapa ya? 20, 25 ya, gitu ya. Oke, sekarang 25 dibagi 3 bisa nggak? Pertama bagi 2 bisa nggak? 25 nggak bisa. Dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian dibagi 5 bisa ya. Jadi dibagi 5, 25 dibagi 5 adalah 5. Ini ya. Jadi ada 3, 5 sama 5 ini. Oke. Saya bisa tulis di sini teman-teman. Akar 3 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 ya. Itu ya. Oke, sekarang kita ngerjakan yang 12. Ini saya tulis 2-nya tetap di sini aja. 12 jadi berapa teman-teman? Ini yang sudah saya tulis tadi ya, 12 jadi 2 sama 3 ya. Saya tulis di sini ya. 2 sama 3, begitu ya. Kemudian sekarang yang 27 berapa teman-teman? Dikurangi dengan akar 27. Nah, 27 ini kalau kita pisah berapa ya? Kalau dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang bagi 3. Bagi 3 jawabannya adalah berapa? 9 kan ya?
kemudian 9 bagi 2 nggak bisa kan ya, berarti dibagi 3 lagi, bagi 3 semuanya 3 gitu ya. Itu ya, kalau sudah hafal ya jadi 3 pangkat 3. Ini saya supaya saya detailkan gitu ya. Jadi 3 kalikan dengan 3 ya, kalikan dengan 3 gitu ya. Nah sekarang ini ada yang kembar, ini ada 2 yang kembar 5, berarti 5-nya boleh keluar, 5-nya di sini, 5-nya boleh keluar di sini ya. Oke, tinggal 3 gitu ya. Oke, sekarang ini yang boleh keluar apa? 2 kan ya, 2-nya boleh keluar karena kembar ya. Jadi ini tetap saya tulis saja 2 dikalikan dengan 2 yang keluar ini tadi ya. 3-nya tetap, 3-nya kan nggak kembar dia ya, 3 gini. Oke, nah sekarang ini ada kembar 3, tapi tetap dengan syarat untuk keluar dari akar butuh 2 kembar aja ya. Kalau 3 biarkan dia disisakan 1 ya, gini ya. Jadi 3-nya keluar, ini tetap, yang ini 3 yang ini tetap, jadi 3 akar 3 gitu ya teman-teman ya. Oke, 3 akar 3. Nah ini boleh dikalikan ini saya tulis lagi aja lah, 5 akar 3 ya, ditambah dengan ini boleh langsung dikalikan 2 kali 2 jadi 4 akar 3 dikurangi dengan 3 akar 3 gitu ya. Oke, jadi jawabannya ada berapa? Sebentar, ini saya ingatkan dulu. Misalkan kayak gini, ada contoh gini, akar 3 ditambah dengan 2 akar 3 berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Berapa nih? Ada yang bisa jawab? Enggak, ini saya tanyakan ini dulu. Ada yang bisa jawab? Jadi ini sama dengan 3 akar 3. Oke, betul. Misalkan gini, minus 3 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3. Berapa ini teman-teman? Ada yang bisa jawab? Minus 3 akar 3 ditambah 2 akar 3. Ada yang bisa jawab? Berapa jadinya? Iya, betul. Minus akar 3. Satunya udah ditulis ya. Jadi kalau ini jawabannya adalah ya 5 tambah 4 dikurangi 3. Jadi 6 akar 3. Oke. Jawabannya adalah yang E ya. Ya. Jawabannya adalah yang E. Ya, betul Mbak Intan. Jawabannya adalah yang E. Oke. Betul Mbak Intan. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan nomor 5 ya. Oke ya. Terima kasih kalau udah paham. Alhamdulillah. Saya bisa lanjutkan ya. Saya lanjutkan nomor 5 ya. Oke, sebelumnya dicatat dulu. Mungkin ada yang dicatat. Silakan. Mbak Martinja paham ya? Sudah paham Mbak Martinja? Mbak Nurma, Mbak Yunita, Mbak Carmila ya, udah paham belum?
ya di screenshot aja biar cepat. Nah, dicatatnya belakangan. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Sekarang saya bisa lanjut ke nomor 5. Nah, ini untuk kasus ini harus disamakan dengan sekawan ya. Kalau bahasanya harus dikalikan dengan sekawan. Harus dikalikan dengan sekawan ya. Sekawannya itu apa? Nah, itu ya. Kalau sekawannya ini, kalau misalkan minus, berarti sekawannya adalah 3 plus akar 7. Itu sekawannya ya. Kenapa saya kalau berlawanan? Nah, saya tunjukkan asal mulanya. Kenapa sih kok plus? Kenapa kok bukan minus kawannya begitu ya? Teman-teman, saya ingatkan lagi ya, kalau sudah pernah saya terangkan kalau ada A plus B, ini sifat ya, harus dihafalkan, dikalikan dengan A minus B, maka sama dengan berapa? A kuadrat minus B kuadrat ya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan ada perbedaan ya, ini plus adalah yang satunya minus. Nah ini jadi karena ini karena perbedaan ini, maka berlaku sifat ini kan ya. Nah, tujuannya untuk mengalihkan ini kan positif, ini negatif, supaya berlaku sifat ini teman-teman. Nah, supaya ini berlaku. Nah, kalau misalkan ini saya dikalikan dengan dikalikan dengan minus juga, perkaliannya akan panjang sekali teman-teman. Kalau misalkan A minus B gini ya, dikalikan dengan A minus B, nah ini ngerjakannya panjang nanti. Kalau dijabarkan gini, A kali A ya, dikurangi dengan A kali B, dikurangi dengan A kali B ya, kan sifatnya kan gini, A kali A gini ya, terus A dikalikan B ini, terus B dikalikan A ini kan, B dikalikan B ini kan. Jadi akan panjang sekali begitu ya. Jadi B kan. Nah, makanya itu tujuannya dikalikan dengan sekawan adalah untuk mempermudah penghitungan, gitu ya. Ini minus, maka sekawannya adalah positif, gitu ya. Setelah positif, maka berlaku sifat ini. Jadi nanti teman-teman tinggal dipangkatkan aja, 3 pangkat 2 ya, dikurangi dengan 7 pangkat, saya ulangi, dikurangi dengan akar 7 pangkat 2 juga ya. Nah, ini kan lebih cepat ngerjakannya ya. Jadi 9 ya, 3 pangkat 2 kan 9, dikurangi dengan 7. Akar sama pangkat kan bisa dicoret ya, jadi sama dengan 2. Begitu ya teman-teman ya, jadi lebih cepat. Dan yang perlu diingat-ingat lagi, hindari bentuk akar di dalam penyebut. Kalau di dalam matematik itu dihindari. Jadi kalau ada akar, sebut akar 7, itu harus akarnya itu harus hilang. Penyebut nggak boleh ada akarnya, begitu ya. Nah, kalau ini beda lagi, sekawannya adalah sama. Kalau ini sekawannya ada akar 7 juga ya, akar 7 juga ini sekawannya. Ini sekawannya juga akar 7. Jadi ya, hasilnya setelah disederhanakan adalah akar 7 per 14 begitu ya. Nah, ini boleh sudah sederhana karena 14 ini bukan akar, jadi sudah betul. Jadi yang perlu diingat-ingat, pertama, bila ada penyebutnya, ini penyebutnya di bawah ya. Bila ada penyebut dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka perkalian sekawannya adalah lawan katanya ya. Ini perkalian sekawannya adalah lawan katanya. Ini negatif jadi positif.
Oke, apabila di dalam penyebut itu nggak ada pengurangan atau penjumlahan seperti ini nggak ada penjumlahan sama pengurangan, maka dikalikan sekawannya sama persis. Jadi akar 7 dikalikan dengan akar 7. Oke ya, sudah paham belum teman-teman? Saya langsung aja coba kerjakan. Oke, ini saya kerjakan ya. Nah, jadi 24. Nah, ini sekawannya adalah dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan ya. Berarti harus lawan katanya kan ya. Sekawannya berarti harus lawan kata. Dikalikan dengan sekawan. Sekawan saya tulis perkalian titik aja ya. Jadi 3 plus akar 7 ya. Bawahnya harus juga sama. 3 plus akar 7. Oke ya, di sini udah paham ya. Jadi sama dengan, nah kita kerjakan yang atas dulu. Oke lah, saya tulis begini aja biar nggak bingung. 24 dalam kurung 3 plus akar 7. Nah, ini saya tulis lagi karena sifat ini berlaku ya, sifat ini tadi berlaku, a plus kuadrat min b kuadrat, jadi 3 pangkat 2 dikurangi dengan akar 7 pangkat 2. Oke ya, sekarang saya bisa ngerjakan ini 24. Kalau perkalian sifatnya gini ya, ini dikalikan dengan ini, 24 kalikan dengan 3, kemudian 24 kalikan dengan akar 7. Jadi 24 kali dengan 3 berapa teman-teman? 24. Oke, saya tulis aja biar nggak bingung. 24 kalikan dengan 3 ya. Ditambah dengan 24 dikalikan dengan akar 7 per 3 pangkat 2 adalah 9 ya, kemudian dikurangi dengan 7. Ini kan bisa dicoret kan ya. Oke, ini yang bawah sudah paham ya. Oke, 9 dari 3 pangkat 2, 7 dari ini 7 kan, akar sama kuadrat kan bisa dicoret ya. Oke, saya lanjutkan di sebelah kanan. 24 kali 3 ya, jadi betul 72 ditambah dengan 24 kali akar 7 ya, ditulis aja gini ya, tetap aja gini. Oke, kemudian 9 dikurangi 7 berapa teman-teman? 2 kan ya. Oke, setelah sampai sini kita bisa dibagi dengan masing-masing 72. Oke, saya jabarkan gini aja biar nggak bingung. 72 dibagi 2 ya, ditambah dengan 24 akar 7 dibagi dengan 2. 72 per 2 berapa? 36 ya. Ditambah dengan berapa nih? Ada yang bisa jawab? Yuk, ada yang bisa jawab berapa nih? 12 ya. Ya betul, 12 akar 7. 7 nya ini nggak perlu dibagi 2. Yang dibagi 2 ini ada yang 24 ini aja ya. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ya. Oke, saya belum ngecek ini, saya kasih bonus, dan jawabannya adalah yang ini. Sebenarnya 7, kalau 7 jawabannya gitu ya. Ini karena 6 jadi bukan 6. Oke. Ya, ada. Jadi saya kasih bonus ke nomor 5 nih.
Jadi jawabannya ada yang benar yang ini ya, ini ada 7 ya. Oke, ini salah ketik ini kelihatannya. Mohon maaf ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Jadi kalau nomor 5 teman-teman bingung jawabnya, saya kasih bonus karena nggak ada pilihannya. Kalau teman-teman jawabannya, kan teman-teman ada caranya kayak gini, jadi saya bisa lihat bener apa enggak kerjaannya, begitu ya. Oke, iya nggak apa-apa, kan ada caranya. Kalau teman-teman ada cara mengerjakannya, saya lihat caranya gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang ditanyakan. Halo, ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan ya, saya lanjutkan ke nomor 6. Tinggal 2 soal lagi. Ya gak apa-apa kalau pilih E. Gak apa-apa. Dan ini memang aneh, ini belakangnya 7 semua kan ya. Ini saya salah ketik ini 6 beda sendiri. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oh, begitu ya. Oke, ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Oke, soal nomor 6 ya. Oke. Nah, ini tinggal saya mengingatkan aja. Jadi sifatnya saya ingatkan ya. A log B sama dengan C ya. Maka A pangkat C sama dengan B. Begitu ya teman-teman ya. Ini diingat-ingat sifat ini ya. Sifat ini diingat-ingat. Itu ya. Nah, karena sudah saya jelaskan sifat ini, maka ini kan pangkat ya. Jadi ya berarti A ini sebagai yang ini kan. Ini kan sebagai ini kan. Berarti jawabannya adalah, yang benar adalah, ya saya tulis saja jawabannya. Jadi langsung A nya ini berapa? A nya kan 10 log ya. Kalau saya ubah ke dalam bentuk log loh ya, B nya berapa? B nya adalah posisi yang T ini kan ya, 10 log T ya, sama dengan C nya berapa teman-teman? C nya pangkat 2x. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, ada yang ditanyakan? Ini diingat-ingat ya sifat ini ya. Sifat ini. Jadi dari bentuk log diubah ke dalam eksponensial. Kemudian untuk mengubahnya kembali eksponensial ke log ya ini. Jadi dibolak-balik ya. Ingat-ingat. Oke, tinggal 2 soal lagi. Saya kerjakan nomor 7. Nomor 7 ini log ya. Oke, saya bisa langsung kerjakan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, masih ingat sifat log. Saya bisa langsung kerjakan aja ya. Saya tulis, sebelumnya saya tulis lagi 3 log 81. Oke, saya langsung aja kok ini saya langsung aja. 81 ini
dari pangkat berapa ya teman-teman ya? Masih ingat nggak? 3 pangkat 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Oke. Benar ya, 3 pangkat 4 ya. Kemudian ditambah dengan 3 log. Nah, 243 tadi sama dengan berapa? 3 pangkat 5 ya. Sama dengan 3 pangkat sama dengan 3 pangkat 5. Kemudian dikurangi dengan 3 log 3 pangkat, otomatis 3 pangkat 3 ya. Oke. Dengan sifat log, kalau pangkat ini kan dipindahkan ke depan ya. Jadi masih ingat kan ya? Ini dipindahkan ke depan ya. Jadinya 4 ya. 3 log 3 ya. Ditambah 5 nya juga dipindahkan ke depan. 5 log, ini ada 3 nya di atas ya, log 3 dikurangi dengan 3 nya pindah ke depan, 3 log 3 gitu ya. 3 log 3 bisa dicoret kan, jadi 1. Ini juga bisa coret, ini juga bisa coret ya, 1 ya. Ya 4 kali 1 ya tetap 4 ya. Kemudian 5 kali 1 ya tetap 5. 3 kali 1 tetap 3. Jadi jawabannya adalah yang 6. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ya. Oke, diingat-ingat ya sifatnya itu ya. Kalau pangkat pindah ke depan ya. Kalau pangkatnya di sini, ini saya review juga lah. 3 pangkat ini misalkan 2 pangkat 5. Nah ini berapa teman-teman kalau pindahkan ke depan? Ada yang bisa jawab? Saya ingat review lagi. Jadi iya nggak apa-apa. Oke, Mbak Intan silakan. Ini berapa? 5 pangkat 5 per 3 ya. 3 nya ini pindah ke depan semua ya. 3 ini pindah ke depan, 5 pindah ke depan gitu ya. 2 log 2 itu ya. Oke. Kurang kok 5 per 2 ya. Ini yang di atas ya, yang di atas ini. Ini pindah sebagai pembilang, yang ini sebagai penyebut. Oke ya. Oke. Sudah ya, udah paham ya. Saya kerjakan yang terakhir ini, soal terakhir. Oke ya teman-teman ya, ada yang ditanyakan kah sebelum saya lanjut soal yang terakhir ini? Halo, sudah ya? Ya, oke. Yang terakhir log. Nah ini teman-teman yang pernah dulu saya katakan harus pintar-pintar milih ini log yang di atas ini. Oke lah, saya coba kerjakan dulu. Oke, yang harus dipikirkan pertama adalah menjabarkan ini dulu ya, dijabarkan dulu ya, berapa ini dijabarkan gitu ya. Saya tulis ya, 3 log, jadi 3 log
28 ya. Nah, ini kan boleh saya tulis gini ya, log 28 ya per log 3 ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya pilih ini enaknya diisi berapa ya, gitu ya, dilihat dari yang diketahui soalnya ini. Nah, paling enak diisi berapa, ini ada 3. Oke, sebelumnya saya itu dulu aja, saya uraikan dulu aja lah. Ini 28 saya uraikan ya, log 28 itu berapa kali berapa sih gitu ya, 28 ini bisa jadi 2 ya, jadi 14 ya, 14 bagi 2 lagi ini adalah 7, begitu ya. Jadi bisa diuraikan 2 sama 7 ya, bisa diuraikan gini ya, log 3 begitu ya. Nah ini sekarang dipilih berapa namanya, dipilih 2. Nanti kalau dipilih 2 ini ada 2 log 7 otomatis ya. 2 ini kan ada nggak 2 log 7? Nggak ada ya, mending dipilih 3 ya. Saya pilih 3 ya ini ya. Kenapa? Kalau 2 nanti kan ini otomatis 2 log 2 ada kan ya, nggak ada masalah. 2 log 2 kan dicoret, ini 2 log 2 juga dicoret. Ini nanti ada 2 log 7. Nah, 2 log 7 kan nggak ada di sini ya. Saya mending pilih 3 aja ya, kan karena 3 log 7 ini kan tinggal dibalik 7 log 3, berarti 3 log 7 nya berapa, masih ingat gak teman-teman? 3 log 7 sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? 3 log 7 sama dengan 1/b ya. Ya, diingat-ingat ya. Kalau dibalik jadi 1/, ya. Sedangkan ini berapa teman-teman? 2 log 3 sama dengan 2 log 3 sama dengan 1/a ya. Oke. Nah, ini nggak ada masalah nanti kan ya. 3 log 7 kan nanti bisa ditulis 1/b ya. Oke, saya pilih 3 aja kalau gitu. Di sini ini juga bisa pilih 3. Hapus. 3 log 3. Nah, ini kan bisa dicoret nanti ya. Oke. Ini saya jabarkan di sini aja. Jadi 3 log. Nah, kalau perkalian kan jadi penjumlahan kan teman-teman ya. Masih ingat ya? Ditambah dengan 3 log 2 juga ya. Oke, 3 log 2 kan ada kan ya teman-teman ya, di A. Kemudian ditambah lagi 3 log 7 ya. Oke, per 3 log 3. Oke, ini langsung aja dicoret jadi satuan ya. Nah, ini 2 log 2 ini kan sama dengan berapa teman-teman? 2 log 2 jadi A ini kan. Oh, mohon maaf, 3 log 2 sama dengan A ya. Ini kan 3 log 2 sama dengan A. Jadi langsung aja ditulis ya. Kemudian ditambah dengan 3 log 2. 3 log 2 juga sama dengan A ya. Dan ditambah lagi 1/b
ini ya, G per 1 ya, sama dengan 2A ditambah dengan 1 per B. Nah, belum ada jawabannya kan ya, berarti harus disamakan penyebutnya ya. Saya kerjakan di atas. Berarti ini harus disamakan penyebutnya teman-teman ya. Sama dengan berapa? Kalau saya pilih bawahnya B ya, otomatis yang atas ini adalah berapa? 2AB kan ya, 2AB ditambah dengan 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ini kan ya, tinggal dibalik-balik aja kan, 1 plus 2AB. Oke, jawabannya adalah yang D. Ada yang ditanyakan? Mungkin ini dari mana sih gitu kan ya. Kalau teman-teman tulis 2A itu kan boleh sama dengan saya tulis gini kan teman-teman, 2AB per B ini kan ya, kan nggak masalah ya. 2A sama dengan 2AB per B, ini coret ya. Makanya saya ambil 2AB kan, soalnya 2A ini butuh penyebut ya. Karena 2A ini butuh penyebut, maka diubahlah kayak gini, jadi 2AB per B ini, 2AB per B kan ya. Oke. Oke, ya Mbak Intan. Iya. Iya. Oke ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan ya. Temen, kalau Mbak Linda dari sini sudah betul ya. Mungkin dari sini ya Mbak yang bingung. Mbak Linda. Oh ya, ya disamakan penyebutnya ya. Begitu. Karena ini nggak ada penyebutnya, di pilihan ganda ini penyebutnya semua, makanya harus disamakan penyebutnya ini ya. Caranya ya, ini kan gampangannya gini lah. 2A ini kan sama dengan 2A per 1 ya teman-teman ya. Ya, 2A per 1 kan ya. 2A per 1 ditambah 1 per B. Kemudian saya samakan penyebutnya. Maka rule-nya, aturannya adalah B dikalikan dengan 1 ya. Mohon maaf, saya ulang. Rule-nya apa? B dibagi dengan 1 ya. B dibagi dengan 1, kemudian hasilnya kan B ya. B dibagi dengan 1 hasilnya B. Kemudian B dikalikan 2AB, maka hasilnya 2AB ya. Saya ulangi ya. B dibagi dengan 1 hasilnya B ya. Kemudian B dikalikan dengan 2A, maka hasilnya adalah 2AB ya. Kemudian rule-nya lagi, B dibagi dengan B berapa? 1 ya. B dibagi dengan B kan 1. 1 dikalikan dengan 1 sama dengan 1 gitu ya. Oke ya. Kalau begitu bisa diakhiri ya kelasnya ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan. Ini Mbak Rasem ada yang cara pemilihannya yang rumit. Iya, memang harus pintar-pintar milih ini ya. Kalau milih 2 itu nanti bisa dikerjakan, tapi ya lebih panjang gitu ya.
Mbak Rasam ya. Sebenarnya kalau ini bisa dijadikan satu loh teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat soal gini, 7 log 3 ya, kemudian ada 3 log 2 ya, ini kan sama dengan 7 log 2 ya, ini kan sama, ada sifat kayak gitu kan ya, masih ingat nggak? Jadi ada sifat ini, maka 7 log 2, karena 7 log 3 dikalikan 3 log 2 itu sama dengan AB kan ya, A dikalikan dengan B, maka 7 log 2 itu sama dengan AB kan ya, otomatis AB sama dengan 7 log 2 ya, sama dengan AB. Ini saya hapus gini aja itu. Oke, nah 7 log 2 ini berarti 7 log 2 adalah AB. Nah kalau kita misalkan milih 2 di sini nggak ada masalah jadinya, nanti kan 2 log 7, tapi harus kita ngerjakan ini dulu kan ya, kita harus ngerjakan ini dulu itu ya. Nah cara paling mudah ya kita harus pinter-pinter milih ini ya, itu ya teman-teman ya, harus pinter-pinter milih ini. Kita lihat soal yang diketahui juga ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Gimana Mbak Rastam? Ya, nggak apa-apa. Jadi dicoba terus saja, dicoba latihan gitu ya. Kalau yang lain ada yang ditanyakan? Ini Mbak Rastam nanyakan kalau 3 log 3 itu berarti B. Oh, bukan Mbak Rastam. Kalau 3 log 3 itu sama dengan 1 ya. Jadi 3 log 3 itu sama dengan 1. Jadi saya hapus ini ya. Jadi 3 log 3 itu sama dengan 1 ya. Bisa dicoret ini 3 log 3. 3 log 3 ini sama dengan 1, bisa dicoret ya. Ya itu pokoknya intinya Mbak Rasem, kalau kepingin lebih mudah ngerjakannya ya, harus pinter-pinter milih ini ya. Ya itu syaratnya ya, untuk kepingin lebih mudah ngerjakannya harus pinter-pinter milih ini. Kalau misalnya Mbak Rasem pilih ini 2 bisa dikerjakan, tapi harus nguraikan ini lagi, nguraikan apa? Kan butuh 2 log 7 nanti. Nah butuh 2 log 7 ini sudah didapat, sudah saya uraikan, jadi 2 log 7 itu sama dengan AB. Jadi nggak apa, kalau sudah diuraikan nggak ada masalah, tapi kalau belum diuraikan kan jadi masalah. Jadi harus pinter-pinter milih, gitu aja ya Mbak Rasam ya. Oke, ada yang ditanyakan Mbak Rasam? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau yang lain juga mungkin ada yang ditanyakan sebelum diakhiri ya kelasnya ya. Ya, terima kasih Mbak Rasam. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau sudah saya boleh akhiri ya kelasnya, boleh diakhiri ya. Silakan kalau misalnya ada yang tanya. Oke, terima kasih juga sama-sama. Ya, oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk pertemuan yang minggu besok itu saya akan bahas matrik ya, persiapan matrik. Nanti saya kira matrik nanti ada 4 pertemuan saja. Jadi saya langsung bahas ke bab 4 ya. Kalau bab 2 itu kan sama seperti bab 2, mohon maaf saya ulangi, bab 3 itu sama seperti bab 2. Dan bab 3 juga saya sudah masukkan UTS kemarin ya, UTS matematika.
Jadi minggu depan akan membahas bab 4 mengenai matrik ya. Oke, kalau sudah saya akhiri hari ini. Saya minta maaf juga kalau misalnya ada salah kata, perkataan saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Untuk malam ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman.